Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan video tutorial mengenai uji beda pada variabel non-parametrik. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara uji beda dua kelompok sampel yang saling berpasangan atau paired ya. Namun di sini untuk variabel non-parametrik. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara kita menggunakan uji Wilcoxon. Untuk contoh kasus yang akan kita gunakan pada kesempatan ini adalah terdapat 15 tenaga marketing ya atau sales gitu ya cara mudahnya di sebuah dealer mobil ABC di Jakarta. Ini diberikan pelatihan dan praktek selama 4 pertemuan per bulan. Jadi satu bulan itu ada 4 kali pertemuan, di mana pelatihan ini dilakukan selama 6 bulan. Sebelum dan setelah pelatihan dilakukan pengukuran kinerja ya atau pretest dan posttest untuk melihat kinerja penjualan unit mobil. Jadi karena ini diukurnya adalah kinerja, jadi tidak memberikan soal pada marketing tersebut, tapi kita mengukur dari kinerjanya ya. Kinerja penjualan itu ada beberapa indikator ya. Dari jumlah calon apa namanya? Calon customer kemudian sampai ke deal dapat terjual ya, seperti itu. Nah, untuk hipotesisnya adalah hipotesis nolnya adalah kinerja penjualan unit mobil sebelum pelatihan tidak berbeda dengan setelah pelatihan. Hipotesis alternatifnya, kinerja penjualan unit mobil sebelum pelatihan berbeda nyata dengan setelah pelatihan. Tentunya harapannya dengan dilakukan pelatihan kan penjualan meningkat ya. Jadi harapannya ya kalau hipotesis penelitiannya ya di H1-nya ini ya yang diterima. Nah, untuk kriteria penerimaan hipotesis statistiknya adalah bahwa probabilitas value alpha lebih besar dari 5%, ini H0 diterima. Kalau p-value-nya lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Bagaimana kalau hipotesis 0 ditolak? Ya berarti kita menerima hipotesis alternatifnya atau H1-nya yang diterima. Bagaimana datanya? Datanya di sini ya. Jadi sebelum pelatihan dan setelah pelatihan. Jadi ada dua kelompok sampel. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita menggunakan sampel berpasangan, artinya kita menggunakan sampel yang sama dan jumlahnya sama. Kita lihat sebelum pelatihan skor kinerja penjualannya kita ukur ada berapa. Kemudian setelah pelatihan dengan sampel yang sama ya 15 tenaga marketing tadi, kita ukur lagi setelah dilakukan pelatihan 6 bulan kemudian. Nah, jadi itu ciri khas dari penggunaan uji sampel yang berpasangan. Nah, di sini kita menggunakan Wilcoxon karena ini adalah menggunakan skala ordinal ya. Ini adalah total skor. Total skor dari kinerja penjualan ini adalah menggunakan skala ordinal dan tidak terdistribusi normal. Jadi kita akan menggunakan Wilcoxon. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya akan menggunakan bantuan software SPSS untuk melakukan pengolahan datanya. Namun sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada Sobat Kanda Data, untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, di sini adalah kita yang perlu lakukan selanjutnya adalah kita membuka aplikasi SPSS. Kebetulan di sini saya sudah membukanya. Selanjutnya di SPSS ada dua Windows, yaitu Data View dan Variable View. Kita klik Variable View untuk melakukan setting variabel. Yang pertama kita gunakan nama variabelnya adalah sebelum, selanjutnya adalah setelah ya. Nah, kita lihat kasih label untuk sebelum adalah sebelum pelatihan. Kalau yang setelah maksudnya adalah setelah pelatihan. Kita ketik saja setelah pelatihan. Kemudian desimalnya kita nolkan saja. Nah, untuk pengukurannya, karena tadi saya sampaikan kita menggunakan skor kinerja, artinya kita menggunakan non-parametrik, kita ukur dengan skala ordinal. Ya, jadi kita basisnya tidak hanya menggunakan data penjualannya saja, tapi
kinerja secara keseluruhan ya. Jadi ini bisa dibedakan ya. Sehingga kita datanya adalah data untuk variabel non-parametrik. Oke, untuk setting variable view sudah berhasil kita lakukan. Langkah selanjutnya kita kembali ke Windows Data View. Nah, di sini sudah tersedia ada dua kolom ya, sebelum dan setelah. Kita copy saja karena sebelumnya saya telah menginput tadi di Excel, jadi kita tinggal copy dan paste dari file Excel. Yang pertama kita copy dari skor kinerjanya, ya, skor kinerja penjualan. Ini yang sebelumnya, sebelum pelatihan kita copy, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik copy. Kita kembali ke Excel, klik kanan, klik paste. Oke, yang sebelum sudah kita kembali ke Excel untuk mengcopy file yang sesudah pelatihan ya. Kita blok datanya, klik kanan, kemudian kita klik copy, kita kembali ke SPSS, kita lanjutkan dengan klik kanan dan klik paste. Baik, kita sudah berhasil melakukan input data atau import data cara manual ya dari Excel ke SPSS. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengolahan data. Caranya adalah teman-teman langsung saja klik Analyze, selanjutnya langsung menuju ke Non-Parametric Test. Nah, di sini teman-teman beralih ke Legacy Dialog. Nah, di sini teman-teman perlu melihat bahwa di sini adalah penggunaan sampel berpasangan, artinya saling terkait ya. Jadi kita pilih yang two related sample ya, karena ada juga yang lebih dari tiga kelompok sampel ya, karena kita di sini batasi pada dua kelompok sampel. Jadi kita klik two related sample. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada jendela two related sample test. Langsung saja teman-teman kita masukkan, pindahkan dari variabel sebelum ke sebelah kanan ya, ke test pair. Ini variabel pertama, kemudian yang setelah masukkan kembali. Jadi lihat di sini ada sebelum dan setelah. Nah, di sini ada tes tipenya ya. Ada Wilcoxon, sign, match Neymar, marginal homogeneity ya. Jadi sesuai dengan judul saya menggunakan Wilcoxon. Kemudian teman-teman boleh menampilkan deskriptifnya dengan cara klik option, kemudian enable deskriptif, selanjutnya klik continue. Setelah selesai, teman-teman bisa langsung klik OK. Kita lihat hasilnya. Cepat sekali hasilnya keluar. Sekarang saatnya kita interpretasi bersama-sama ya. Kita lihat di deskriptif statistik di sini untuk sebelum pelatihan di sini 15, kemudian setelah pelatihan 15. Jadi sama-sama ya berpasangan. Kemudian dari rata-rata kita lihat sebelum pelatihan 64,07, setelah pelatihan 66,07 dengan standar deviasi seperti dapat dilihat di screen ya atau di layar. Nah, langsung saja di sini kita bahas dulu uji hipotesisnya dulu ya. Nanti kita baru ke selanjutnya. Kita lihat di sini untuk uji hipotesis di sini teman-teman bisa melihat dari Wilcoxon Fine Rank Test di sini titik 0,05 ya asymsignya ya. Artinya 0,005. Kita lihat ke file Excel tadi ya. Di sini hasilnya adalah 0,005. Kita lihat ini lebih kecil dari 1% ya. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa probabilitas value dari alpha adalah lebih kecil dari 0,05. Berarti kesimpulannya adalah H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, kita hipotesisnya adalah berarti menerima hipotesis alternatifnya. Berarti kita menerima hipotesis H1-nya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja penjualan unit mobil sebelum pelatihan berbeda nyata dengan setelah pelatihan. Nah, berbeda nyata. Selanjutnya mana yang lebih tinggi? Kita bisa lihat kembali ke outputnya ya. Kita bisa melihat dari sini. Yang pertama dari deskriptif statistik. Kita bisa melihat dari nilai skornya ya. Nah, di sini dari penelitian ini, skor yang lebih tinggi menunjukkan kinerja yang lebih baik. Artinya kalau nilai rata-ratanya lebih tinggi, artinya lebih baik. Nah, kita lihat bahwa setelah pelatihan 66,07 ini lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pelatihan sebesar 64,07. Artinya setelah pelatihan ini memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum pelatihan. Oke, selanjutnya kita lihat juga dari Wilcoxon Sign Rank Test di bawahnya. Nah, di sini
Kita lihat yang ada aster B ya. Ini ada 10. Aster B itu adalah setelah pelatihan lebih tinggi daripada sebelum pelatihan. Ini lebih banyak 10 ya. Sedangkan setelah pelatihan lebih jelek dari sebelum pelatihan atau lebih rendah ini hanya satu ya. Sedangkan ada 4 yang setelah pelatihan sama dengan sebelum pelatihan. Tidak ngefek ya ibaratnya ini ya. Nah, jadi 10 ini lebih tinggi. Jadi artinya pelatihan ini efektif ya. Pelatihan untuk 15 tenaga marketing ini efektif meningkatkan kinerja penjualan di dealer mobil ABC tersebut. Itu kesimpulan yang dapat diambil. Baik, demikian video tutorial yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan menambah insight bagi teman-teman semuanya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.